kabar semuanya? Kembali lagi bersama Teacher Evelyn dalam pembelajaran tema H, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, pembelajaran 5. Oke, hari ini Teacher Evelyn senang sekali bisa memberikan pembelajaran kepada kamu semua, anak-anak yang duduk di kelas 2 SD, khususnya anak maktri, anak Teacher Evelyn. Teacher berharap hari ini kamu masih tetap dalam semangat, dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita belajar, Teacher Evelyn mengajak kamu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we say thank you for all your blessing in our life. We thank you for today. We thank you for your guidance in our family. And now we are going to start our lesson today. We surrender all our time only to your holy hand. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Oke anak-anak, khususnya anak maktri, semuanya mempersiapkan bukunya, buku tulis, dan juga buku tematikmu, dan alat tulismu tentunya. Kita akan mulai pembelajaran kita. Semangat! Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah penggunaan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat. Pembelajaran kita yang kedua, memberikan contoh dan menceritakan pengalaman kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan. Langsung saja kita mulai ya. Kita akan memulai dengan ayo membaca. Persiapkan bukumu di halaman 19. Kita mulai membaca ya. Di sini ada percakapan. Di sore hari, Nina membantu ibu. Nina membantu merapikan rumput di halaman. Ayo bacalah percakapan Nina dan berikut. Bacalah percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca sama-sama ya. Kamu ikuti Teacher Evelyn membaca. Ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi. Benar Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya, seperti ular. Ayo, Nina bantu rapikan, Bu. Ayo, nak. Ibu senang sekali Nina mau membantu. Bolehkah Nina menggunakan gunting rumput itu, Bu? Sebaiknya jangan ya, Nina. Gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untukmu. Bagaimana cara Nina membantu, Bu? Bantu ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya, nak. Baik, Bu. Oke, anak-anak yang di rumah, apakah kamu mengerti percakapan antara Nina dan ibu? Tentunya kamu mengerti ya. Nah, kalau kamu sudah mengerti percakapan antara Nina dan ibu, Teacher Evelyn mengajak kamu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sudah siap ya? Pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan ibu dan Nina? Ayo coba tebak siapa yang bisa. Apa yang dibicarakan ibu dan Nina? Ya, jawabanmu tepat sekali. Ibu dan Nina membicarakan rumput-rumput di halaman yang sudah tinggi. Pertanyaan yang kedua, siap-siap ya untuk menjawabnya. Mengapa rumput di halaman tidak boleh dibiarkan meninggi? Ayo, siapa yang tahu? Anak maktri? Ya, jawabannya tepat sekali. Karena rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain, juga menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya. Contohnya hewan ular. Nah, yang ketiga, mengapa Nina belum boleh menggunakan gunting? Apa jawabannya? Karena gunting rumput besar dan tajam sehingga berbahaya untuk Nina. Anak yang di rumah, kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari percakapan yang kita baca sebelumnya. Nah, Teacher Evelyn hari ini akan menjelaskan ke kamu mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya yang tepat digunakan ketika bertanya dan tanda tanya, penggunaan tanda tanya. Nah, tanda tanya digunakan di akhir kalimat ketika kita menuliskan kalimat tanya. Tanda tanya ini digunakan di akhir kalimat tanya. Oke.
Hari ini, teacher akan mengajak kamu untuk membahas atau mempelajari kata tanya. Penggunaan kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat untuk menanyakan sesuatu. Jelas ya? Macam-macam kata tanya antara lain apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, berapa. Hari ini, Teacher Evelyn akan mencoba menjelaskan ke kamu kata tanya yang akan kita pelajari. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh kalimatnya adalah, apa bekalmu hari ini, Ton? Ayo, coba buat kalimatmu sendiri, nak. Apa yang sedang dilakukan kelompok Karissa? Apa tugas hari ini ya? Nah, ketiga kalimat ini menggunakan kata tanya apa. Lanjut ya. Kata tanya yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya adalah, siapa namamu? Siapa petugas piket hari ini? Itu menanyakan orang. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya adalah, kapan kita mengunjungi nenek? Kapan kakek datang? Kata tanya yang keempat adalah, di mana atau kemana atau dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana anak ayam yang lainnya ya? Dari mana saja kalian liburan minggu lalu? Dan jangan lupa, pada kalimat kata tanya, kamu harus mengakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh kalimatnya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, jika kamu bertanya menggunakan kata mengapa, kamu akan menjawab karena. Mengapa kamu menangis? Karena aku kehilangan bukuku. Mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Karena saya kurang enak badan. Seperti itu. Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan dan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana cara merawat tanaman ini? Nah, bagaimana keadaanmu sekarang itu adalah menanyakan keadaan atau kondisi seseorang. Sedangkan kalimat yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman ini adalah menanyakan cara atau proses pengerjaannya. Berbeda ya, ini menanyakan keadaan dan kalimat yang kedua menanyakan cara atau proses pengerjaan. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak suatu benda. Contohnya, berapa jumlah siswa di kelas ini? Berapa jumlah anak yang bermain di halaman? Nah, kata tanya ini menanyakan jumlah benda atau orang.
Teman-teman, itu saja pembelajaran kita mengenai kata tanya. Teacher Evelyn berharap anak-anak Maktri dan anak-anak kelas 2 yang lainnya memahami penggunaan kata tanya. Dan jangan lupa untuk menggunakan tanda baca, tanda tanya di akhir kalimat. Nah, selanjutnya teman-teman, Teacher Evelyn akan mengajak kamu. Kalau Nina dan teman-temannya sering bermain di sore hari. Coba lihat permainan apa saja yang mereka lakukan. Nina dan teman-temannya bermain dan berolahraga dengan rukun. Apakah kamu bermain dengan rukun bersama teman-temanmu? Bermain dan berolahraga dengan rukun mencerminkan persatuan. Tentunya dengan tidak membeda-bedakan teman. Olahraga apa saja yang menunjukkan persatuan? Coba ceritakan. Tentunya kamu di sekolah melakukan olahraga dengan guru olahragamu dan teman-temanmu. Nah, olahraga apa saja yang kalian lakukan yang menunjukkan persatuan? Coba ceritakan, tuliskan 2 kalimat di buku tulismu. Baiklah anak-anak Maktri dan anak-anak kelas 2 yang lainnya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekarang Teacher Evelyn mengajak kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 22. Selamat belajar! Tuhan Yesus memberkati.